Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar iman kami semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 27. Demikian sabda Tuhan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tema renungan saat ini adalah siapapun bisa menjadi alat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Namun demikian, ia tidak akan pernah dengan tepat mengetahui kemana seekor ikan atau sekelompok ikan akan berenang sehingga ia dapat menangkapnya. Namun demikian, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus membuktikan bahwa ia adalah Tuhan semesta alam, yaitu ketika ia memerintahkan Petrus untuk menangkap ikan dan mengambil uang senilai 4 dirham dari dalam mulut ikan yang pertama kali berhasil didapatkannya. Sebagai seorang nelayan yang berpengalaman, Petrus taat pada perintah Yesus. Oleh karena itu, dengan tenang ia duduk dan memancing di tepi danau Galilea demi mendapatkan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk membayar pajak seperti yang diperintahkan Yesus kepadanya. Petrus sangat terheran-heran ketika apa yang dikatakan Yesus sungguh-sungguh terjadi. Sebagai Tuhan, Yesus memerintahkan seekor ikan untuk mengulum uang senilai 4 dirham, kemudian bergerak untuk memakan umpan Petrus. Dan semua itu dilakukannya untuk memenuhi kewajiban yang tidak seharusnya dikenakan kepada dia dan juga pengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ajaib bukan apa yang dilakukan oleh Yesus? Sebagai Tuhan, Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, dan Dia berkuasa memerintahkan apa saja untuk menjawab kebutuhan umatnya. Yesus yang disembah dan dipercaya oleh Petrus adalah Yesus yang sama dengan Tuhan yang kita sembah dan kita percayai saat ini. Tetapi mengapa kita sering khawatir tentang hidup ini, tentang makan, minum, pakaian, tempat tinggal, studi, dan juga masa depan kita? Bukankah Dia telah lebih dulu mengetahui semua kebutuhan kita dan berkuasa mengatur yang terbaik bagi hidup kita? Bagian kita hanyalah taat dan melangkah ketika Yesus memerintahkan sesuatu kepada kita. Saudara yang terkasih, marilah kita membangun kepercayaan dan iman kita kepada Yesus yang berkuasa, dan marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Percayalah bahwa Yesus tidak membiarkan kita sendirian dalam menanggung hidup ini, beban hidup yang datang silih berganti.
Kalau Yesus bisa memerintahkan seekor ikan untuk memberkati Petrus, maka ia juga akan memerintahkan banyak hal untuk menyelesaikan pergumulan dalam hidup kita. Yesus akan mengatur segala sesuatunya dalam hidup kita karena Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan. Karena itu, marilah bangun karakter untuk tidak khawatir akan kehidupan ini, karena Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaanmu kepada kami hingga saat ini. Ajarilah kami untuk senantiasa taat kepada perintah-Mu, sebab Engkau lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, tambahkanlah iman kami, agar kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong, bahkan menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.